warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidah. Saya berasal dari SDN 2 Ratawangi, Banjarsari, Ciamis. Saya akan membuat video pembelajaran PPG dalam jabatan Universitas Negeri Yogyakarta gelombang 2 kategori 1. Materi yang akan saya bawakan nutrisi dalam makanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, terima kasih kalau keadaan kalian hari ini dalam keadaan Sehat. sudah siap belajar? Sudah. Coba dicek dulu kelasnya. Barangkali ada sampah, ada kotoran. Sudah siap bersih? Sudah. Ya, kalau sudah siap, dipersilakan kepada KM untuk memulai berdoa. Dipersilakan. Sikap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah ya. Hari ini hadir semua dalam keadaan ya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Dipersilakan untuk berdiri. Siap? Badannya tegak? 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Ya, terima kasih. Kita sudah mengawali pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila. Kita sebagai siswa pelajar Pancasila, berarti kita harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, sudah siap belajar hari ini? Sudah. Kalau sudah siap, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya, terima kasih. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi tentang Nutrisi. ya, nutrisi dalam makanan. Ya, nutrisi dalam Makanan. sudah pernah baca tentang nutrisi? Sudah. Ya, minggu kemarin kita mempelajari tentang materi sistem pencernaan.
diubah menjadi energi. Ya, coba baca bareng-bareng pelajaran minggu yang lalu atau materi minggu yang lalu. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Ya, terima kasih. Masih ingat ya pelajaran minggu yang lalu. Coba organ pencernaan apa saja, Afan? 1. Mulut, 2. Kerongkongan, 3. Lambung, 4. Usus halus, 5. Usus besar, 6. Rektum, 7. Anus. Iya, coba baca bareng-bareng organ pencernaan. 1. Mulut, 2. Kerongkongan, 3. Lambung, 4. Usus halus, 5. Usus besar, 6. Rektum, 7. Anus. Ya, terima kasih. Masih ingat ya pelajaran minggu ya? Lalu. Nah, sekarang tujuan pembelajaran yaitu, coba baca. Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis nutrisi pada makanan. Mengidentifikasi jenis-jenis Nutrisi pada makanan. ya pada makanan. Yang kedua, Peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis dan fungsi nutrisi makanan dengan benar. ketiga, Peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis nutrisi dalam makanan kemasan dengan tepat. ketiga, Peserta didik dapat menganalisis kebutuhan energi dengan benar. nah, terima kasih. Selanjutnya, nah, ada manfaat mempelajari pelajaran materi nutrisi. Manfaat pembelajaran. 1, baca. Mengetahui pengolahan zat oleh tubuh, mengetahui kandungan zat-zat yang ada dalam makanan yang kita konsumsi. Ya, terima kasih. Itu manfaat, tujuan dan manfaat pembelajaran hari ini. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang nutrisi dan Ibu akan memberikan pembelajaran melalui penyelidikan ilmiah ya, dengan meneliti makanan dalam kemasan, yaitu nanti Ibu akan memberikan bahan-bahan untuk praktikum atau untuk meneliti makanan dalam kemasan. Sekarang Ibu akan memberikan pretest dulu ya. Memberikan pretest dulu untuk mengecek kemampuan awal kalian. 5 menit ya. 5 menit. Silakan. Menit untuk mengerjakan soal pretest. Sebelum penyelidikan ilmiah dimulai, Ibu akan memperlihatkan video pembelajaran tentang nutrisi ya.
pasti juga ingin tubuh yang sehat, bukan? Oleh karena itu, kita perlu makan makanan yang mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apa itu nutrisi? Dari mana kita memperoleh nutrisi? Nutrisi adalah zat yang dibutuhkan oleh tubuh sebagai sumber energi untuk menjaga kesehatan dan agar pertumbuhan dan perkembangan berlangsung normal. Nutrisi ini dapat diperoleh dari makanan yang kita makan sehari-hari. Apakah Sobat Nas tahu bahwa tidak ada satupun makanan yang mengandung nutrisi yang lengkap? Oleh karena itu, kita perlu mengkonsumsi berbagai macam makanan agar kebutuhan tubuh dapat terpenuhi. Tubuh manusia membutuhkan lebih dari 60 macam nutrisi yang berbeda-beda. Ada nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak atau disebut juga dengan makronutrien, dan ada yang dalam jumlah sedikit atau disebut dengan mikronutrien. Zat-zat yang tergolong ke dalam makronutrien yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan zat-zat yang termasuk ke dalam mikronutrien adalah vitamin dan mineral. Sekarang, mari kita bahas satu persatu nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Kita bahas adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Karbohidrat tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Energi yang dihasilkan ini digunakan untuk bergerak, tumbuh, mempertahankan suhu tubuh, dan berkembang biak. Energi yang dibutuhkan setiap orang berbeda-beda, tergantung pada usia, jenis kelamin, kegiatan yang dilakukan, dan berat badan. Contoh makanan yang merupakan sumber karbohidrat adalah nasi, jagung, roti, kentang, dan ubi. Orang yang bekerja keras dan banyak bergerak memerlukan banyak karbohidrat. Kelebihan karbohidrat akan disimpan dalam bentuk lemak di daerah perut, di sekeliling ginjal, jantung, atau di bawah kulit yang menyebabkan tubuh menjadi gemuk. Nutrisi selanjutnya yaitu dari sumbernya dibagi menjadi dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani merupakan protein yang berasal dari hewan, seperti daging, ikan, telur, keju, dan susu. Protein hewani ini merupakan protein yang sempurna karena mengandung asam amino esensial. Sedangkan protein nabati merupakan protein yang berasal dari tumbuhan, seperti kacang kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau. Protein nabati ini merupakan protein yang kurang sempurna dibandingkan dengan protein hewani, karena kandungan asam amino esensialnya kurang lengkap. Sel yang rusak dan sebagai fungsi fungsional yang berkaitan dengan enzim, antibodi, dan hormon. Selanjutnya lemak. Lemak merupakan sumber energi yang tinggi. Lemak berfungsi sebagai sumber energi melalui vitamin A, D, E, dan K, pelindung organ tubuh seperti jantung, ginjal, dan mata, serta melindungi tubuh dari suhu yang rendah. Contohnya, lemak juga terbagi menjadi dua, yaitu lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani dapat diperoleh dari daging, ikan, telur, mentega, dan susu. Sedangkan lemak nabati dapat diperoleh dari kacang-kacangan, avokat, dan kemiri. Mikronutrien yang pertama kita bahas yaitu vitamin. Dikelompokkan menjadi vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K, serta vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan C. Setiap jenis vitamin memiliki fungsi yang berbeda-beda. Siap. Setelah melihat video pembelajaran tadi tentang nutrisi, silakan kalian membuat pertanyaan terkait masalah tersebut. Siap? Siap. Pertanyaan ke-1. Silakan. Apa kandungan nutrisi dari makanan kemasan? Iya. Bagus pertanyaannya.
Dari makanan kemasan. Oke. 2. Angkat tangan ya. Pakai tangan kanan ya. Apakah makanan kemasan tersebut cukup baik untuk memenuhi kebutuhan gizi harian? Ya, apakah makanan kemasan tersebut cukup baik ya, cukup baik untuk memenuhi kebutuhan gizi harian? 3. Saya Bu. Ya. Nutrisi apa sajakah yang termasuk komponen gizi seimbang? Ya. Jelaskan fungsi nutrisi yang termasuk ke dalam komponen gizi seimbang. Ya, baik. Terima kasih. Nah, di sini sudah ada masalah yang akan kita selidiki ya, yang akan kita praktekkan dalam pembelajaran hari ini ya. Nah, apakah ada yang bisa menjawab dari pertanyaan ini? Siapa yang akan menjawab dari pertanyaan ini? Jawaban sementara sebelum nanti kita ke penyelidikan ilmiah. Lydia mau menjawab? Tuh, silakan. Kurang baik karena mengandung sedikit nutrisi sehingga tidak memenuhi angka kebutuhan nutrisi untuk tubuh. Kebutuhan nutrisi untuk tubuh manusia harus seimbang, yaitu karbohidrat sebagai sumber energi utama, protein, lemak. Terima kasih. Tepuk tangan buat Lydia. Terus pertanyaan nomor 1 dijawab oleh Lydia. Silakan. Siapa yang mau menjawab? Saya. Boleh. Sudah sesuai karena banyak mengandung vitamin dan zat lain. Ya, terima kasih untuk Meja. Tepuk tangan untuk Meja. Ya. Pertanyaan nomor 3. Saya Bu. Ya, silakan. Sudah, karena sudah mencukupi banyak nutrisi seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan zat-zat lain. Ya, terima kasih untuk Akan. Tepuk tangan. Selanjutnya kita akan memulai penyelidikan ilmiah tentang nutrisi dalam makanan. Ibu akan membagikan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik yang nanti akan dijadikan laporan penyelidikan ilmiah oleh kalian ya. Nanti dibaca dengan cermat langkah-langkahnya. Kemudian nanti kalian mempersiapkan diri untuk penampilan presentasi dengan formasi. Yang pertama, ketua sebagai pembuka, kedua penyaji sebagai pembaca hasil, ketiga dan keempat. Jadi nanti ada 3 penilaian. Yang pertama pretest yang tadi, yang kedua penilaian LKPD, yang ketiga ada penilaian presentasi ya. Oh ya, ada keempat ada penilaian poster. Jadi nanti presentasi di depan kalian harus membaginya dengan teman ya. Jadi jangan dibaca sendiri ya, nanti ketua yang mengkondisikan. Kemudian nanti ini ada kelompok 1 ya. Nah, ini bahan ajarnya. Nanti kalian untuk berdiskusi ya, berdiskusi melihat ke bahan ajar ya, dan dibaca langkah-langkahnya. Ini kelompok 3 ya. Dibaca, silakan dibaca langkah-langkahnya. Ini kelompok 2. Bahan dan alat-alat untuk
ilmiah tentang nutrisi. Ini kelompok 3 ya. 1, 2, 3, ya. Nah ini silakan langkah-langkahnya dibaca dulu ya. Kemudian nanti ini tabel hasil penyelidikan ilmiah nutrisi dalam makanan. Kemudian nanti dimasukkan ke sini ya. Ada di sini. Kemudian nanti kalian catat, ada di langkah-langkahnya ya. Dibaca dulu langkah-langkahnya. Kemudian nanti ininya, kartonnya digulung dulu seperti ini ya. Digulung dulu seperti ini. Nanti silakan baca dulu langkah-langkah untuk penyelidikan ilmiah di dalam LKPD ya. Kerja semua ya. Yang satu mengerjakan nutrisi produk apa? Susu. Yang satu mengerjakan produk mie instan. Yang satu mengerjakan biskuit. Yang satu mengerjakan kacang tanah. Nanti dari sini paham? Paham. Silakan untuk penyelidikan ilmiah Ibu beri waktu 15 menit. Silakan semuanya kerja ya. Semuanya kerja dibantu. Ini namanya biskuit ya. Siap ya, sambil Ibu nilai. Sambil Ibu nilai ada 4 kriteria penilaian dalam mengerjakan penyelidikan ilmiah. Yang pertama, rumusan masalah yang tadi sudah kalian bahas dan sudah kalian jawab. Kemudian isi dari LKPD, kemudian karya alat peraga yang kalian buat, Ibu akan nilai. Kemudian pembahasan, kemudian presentasi, kemudian kesimpulan. Ibu mulai dari kelompok 1 dulu ya. Sudah selesai penyelidikan ilmiahnya? Kalau sudah, silakan Ibu persilahkan untuk mempresentasikan hasil penyelidikan ilmiahnya di depan kelas. Ini mau diacak atau mau berurutan? Kesepakatan berurutan ya untuk tampilnya. Berarti untuk tampil pertama yaitu kelompok 1. Dipersilakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil penyelidikan ilmiahnya dengan penilaian yang tadi sudah Ibu jelaskan. Dibagi-bagi presentasinya dan dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Nanti untuk kelompok 2 dan kelompok 3 silahkan, barangkali ada yang mau bertanya ke kelompok 1, silahkan ya. Nanti kelompok 1 kalau ada yang mau bertanya, jawabnya boleh dikasihkan dulu ke teman, boleh dijawab sendiri. Misalnya pertanyaannya di dalam susu ultra misalnya gitu, vitaminnya berapa? Di dalam mie instan proteinnya berapa? Gitu
ya. Dipersilakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil metodika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang hasil penyelidikan ilmiah nutrisi dalam makanan. Memiliki nutrisi kandungan pada kemasannya: karbohidrat 2 gram, protein 3 gram, lemak 6 gram, vitamin 8%, mineral 8%. Total kalori yang dihasilkan untuk setiap kemasan adalah 27 gram. Yang paling besar dalam kemasan ini adalah lemak 6 gram, paling kecil karbohidrat 2 gram. Yang kedua ada susu ultra. Susu ultra memiliki nutrisi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Kandungan pada kemasan 10 gram, protein 6 gram, lemak 6 gram, vitamin 181 gram. Mineral tidak ada. Total kalori yang dihasilkan untuk tiap kemasan adalah 203 gram. Yang paling banyak dalam kemasan adalah vitamin 181 gram. Yang paling kecil adalah protein dan lemak, yaitu 6 gram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Afan. Nama saya Alvin. Nama saya Ilham. Dan kami akan menjelaskan tentang hasil penyelidikan ilmiah nutrisi dalam makanan. Nama produk, indikator nutrisi, kandungan pada kemasan, total kalori yang dihasilkan untuk tiap kemasan. Yang pertama, karbohidrat, kandungannya 46 gram. Yang kedua, protein, ya, kandungannya 6 gram. Yang ketiga, lemak, kandungannya 10 gram. Dan total kalori yang dihasilkan untuk tiap kemasan yaitu 62 gram. Vitamin dan mineral tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya adalah Lydia, nama saya Silvi, nama saya Ismi, dan nama saya Keluarga. Kami akan mempresentasikan hasil penyelidikan ilmiah nutrisi dalam makanan. Yang pertama, kacang tanah. Kacang tanah mengandung karbohidrat 2 gram, protein 3 gram, lemak 6 gram, vitamin 8%, mineral tidak ada. Jumlah kalori yang dihasilkan untuk tiap kemasan adalah 12 gram. Yang kedua adalah susu ultra. Kandungan pada kemasan karbohidrat 10 gram, protein 6 gram, lemak 8 gram, vitamin 20%. Total kalori yang dihasilkan untuk tiap kemasan adalah 64 gram. Yang ketiga adalah mie instan. Karbohidrat 46 gram, protein 6 gram, lemak 10 gram. Total kalori yang dihasilkan untuk tiap kemasan adalah 62 gram. Yang keempat ada biskuit. Karbohidrat 3 gram, protein 0 gram, lemak 0 gram, vitamin tidak ada, mineral tidak ada. Total kalori yang dihasilkan untuk tiap kemasan 3 gram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persiapkan untuk kelompok 3.
menyimpulkan materi atau hasil penyelidikan ilmiah pada kemasan makanan. Boleh berdiri ya. Ya, silakan sendiri aja. Nutrisi adalah zat yang dibutuhkan organisme sebagai sumber energi, menjaga kesehatan, pertumbuhan dan berlangsungnya fungsi normal pada jaringan dan organ tubuh. Nama produk kacang tanah, total kalori adalah 27 gram. Yang kedua, susu ultra, total kalorinya adalah 203 gram. Yang ketiga, mie instan, total kalorinya adalah 62 gram. Yang keempat, biskuit, total kalorinya adalah 4 gram. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kita menyimpulkan bareng-bareng ya hasil dari penyelidikan ilmiah, yaitu tentang nutrisi. Jadi, makanan itu mengandung berbagai macam nutrisi. Coba, Imam. Apakah Imam sudah paham penyelidikan ilmiah ini? Materi ini sudah paham? Lydia sudah paham? Kurota sudah paham? Kemudian bagaimana perasaannya kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah senang? Senang. Sudah mengetahui berbagai macam makanan yang dikonsumsi? Sudah. Jadi makanan yang kita konsumsi itu harus mengandung nutrisi. Yaitu pertama karbohidrat. Kedua lemak. Ketiga protein. Empat kelima vitamin. Keenam air. Ya, jadi makanan yang kita konsumsi setiap hari harus mengandung berapa nutrisi? 6 nutrisi. Nah, jadi ketika kita memakan makanan setiap hari itu harus beraneka ragam ya. Jadi kalau misalnya kita memakan nasi setiap hari itu harus berubah-berubah. Jangan sampai setiap hari sama telur ya, itu tidak baik. Jadi harus bervariasi, misalnya nasi karbohidrat, telur protein, sayurannya vitaminnya misalnya sayur kangkung, sayur bayam ya. Itu jadi harus beraneka banyak mengandung nutrisi. Ya, terima kasih. Nah, setelah pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan post-test ya. Memberikan post-test untuk mengetes akhir dari pembelajaran tentang nutrisi dan dalam makanan. 5 menit ya. Silakan dikumpulkan ya. Kelompok dikumpulkan. Ya, terima kasih. Kita sudah melaksanakan proses. Sekarang Ibu akan merefleksi pembelajaran kita hari